Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat religi, kembali lagi di Kemenak Rejang Lebong TV bersama saya Mardi Lestari, edisi Rabu 19 Juni tahun 2024. Siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial hadir di Kemenak Rejang Lebong TV. Langsung saja kita sapa Pak siang hari ini hadir, yaitu wartawan atau jurnalis senior di Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Ayub. Bang Ayub, nama lengkapnya siapa nih Bang Ayub? Kalau nama lengkapnya agak panjang ya, Gapar Uyub Bupati Intan. Ya, dipanggil Bang Ayub. Bang Ayub ya. Walaupun sudah senior tapi masih ingin dipanggil Bang Ayub. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong, Bapak Haji Lukman SAGMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair ya. Langsung saja kita langsung ke tema hari ini, yaitu tentang pengalaman atau perjalanan dari Bang Ayub sebagai wartawan atau jurnalis senior. Ya, Bang Ayub, kalau boleh tahu, bagaimana perjalanan dari Bang Ayub ini sehingga pada hari ini bisa dibilang sebagai wartawan yang profesional atau jurnalistik yang udah melalang buana kemana-mana. Kalau boleh tahu perjalanannya dari awal kok bisa terjun sebagai wartawan atau jurnalis? Oh iya. Terima kasih. Jauh sebelumnya saya adalah pegawai. Pegawai honorer di kantor PU Pengairan Recamapo. Menangani masalah pengairan. Berjalannya waktu selama 7 tahun, 7 bulan 5 hari, saya di PU tenaga honor, saya menyampaikan surat pengunduran diri. Lalu memilih dunia jurnalistik. Tentu ada pertanyaan kenapa tidak di pegawai? Ya, betul. Kalau memilih jurnalistik. Jadi ada satu pemahaman yang mungkin waktu itu saya belum siap ya. Tiap hari Senin kan apel, baca Pancasila, baca ini, macam-macam. Ya. Tapi dalam prakteknya itu tidak sama, ya kan? Ya. Jadi maka saya memilih, ya, saya bagaimana berusaha untuk memerdekakan diri, merdeka berpikir, merdeka bekerja, merdeka untuk kebaikan. Maka saya memilih dunia wartawan. Nah, jadi memilih dunia wartawan ini pertama kali itu secara otodidak. Otodidak. Itu pada 1987 akhir. Wow. 87 akhir, 1940 akhir saya memilih. Nah, pertama kali saya bekerja di majalah Waktu, terbitan Bandung. Waktu itu masih bersatu STT, surat izin terbit terbatas. Itu internal Kanwil Agama Jawa Barat. Jadi milik Departemen Agama, Kementerian Agama kalau sekarang ya, Jawa Barat. Nah, itu namanya itu ada majalah Waktu. Status STT, surat terbit terbatas. Berarti boleh beredar di internal. Jadi kerja saya waktu itu dikasih surat tugas untuk Komisi Bengkulu dan redaksi, ya menghubungilah sekolah-sekolah yang MIS misalnya Kemenak Pak Kanwil, kantor-kantor KUA gitu. Karena majalah saya internal. Jadi dari perjalanan yang panjang ini dimulai dari honorer di kantor PU dulu, yang menjadi minat kuat akhirnya terjun ke dunia wartawan itu apa Pak? Yang salah satunya saya bandingkan waktu saya honorer. Katakanlah pendapat kita ini benar. Mungkin benar ya, mungkin juga salah ya. Sulit diterima berbagai pihak ya. Kritis seperti beliau itu. Sedangkan saya ini honorer.
mana didengar oleh Kabid, bisa oleh Kasih, dan didengar lah, kau honor, apalah tahu kau nih lah, kayak gitu kan. Ya, betul, Namun betul. kita sabar. Jadi banyak yang tolak, maka saya berpikir, ini gimana ini? Nah, jadi saya mengambil langkah, saya memilih dunia jurnalis. Waktu itu Orde Baru sangat berisiko, ya saya dijalani. Ya sampailah sekarang. Sampai sekarang. Sudah lebih kurang 37 tahun 37 tahun berkecimpung di dunia Iya, jurnalis. sampai hari ini. Jadi menurut Bapak definisi wartawan atau jurnalis yang profesional itu seperti apa? Oh iya. Jadi itu sebenarnya sudah menjadi pertanyaan umum, banyak baik perorangan, baik masyarakat luas, dunia pendidikan, dunia agama selalu mempertanyakan itu. Kenapa mempertanyakan itu? Karena banyak hal yang terjadi di lapangan yang tidak bisa kami pungkiri. Sebagai masyarakat pers harus sadar bahwa kritik dari masyarakat itu diatur dalam Undang-Undang 49. Masyarakat pers Indonesia harus berani menerima kritik dari siapapun. Betul. Bukan kami mengkritik saja, Pak. Ya. Saya mengkritik Pak Lu, saya juga tidak dikritis. mengkritisi diri saya sendiri. Saya harus mengkritisi. Saya harus berani mengatakan saya keliru, ya keliru. Maka dalam Undang-Undang Pokok Pers itu, yang keliru itu tanpa diminta oleh pihak yang merasa dirugikan, kita buat ralat. Sekaligus disertai minta maaf. Misal, umpama saya menulis keliru, belum kemenak minta atau belum dikritik atau belum dibantah, saya baca, oh ini keliru. Kalau yang paling baik sebelum dibantah, sebelum dikritik, itu disadari oleh wartawannya. Wartawan memberikan hak, menjelaskan, oh ini keliru Pak. Sekali diiringi minta maaf. Ya minta maaf dalam agama itu kan sangat dianjurkan. Betul. Apalagi kita sesama manusia itu kan tidak ada dalam arti luas, ya jangan menjadikan hal-hal seperti itu menjadi ya permusuhan apa tidak boleh. Jadi wartawan harus berani menerima kritik. Kalau wartawan sudah tidak berani dikritisi, ya tinggal ke dunia wartawan. Ya. Itu. Kita bukan ditugas untuk mengkritisi orang saja, orang boleh. Itu resmi Pak. Dalam Undang-Undang Pokok Pers itu jelas dicantumkan. Masyarakat Indonesia diberikan hak dan wewenang untuk menyampaikan kritiknya kepada masyarakat pers. Masyarakat Indonesia berhak mengontrol kami gitu. Televisi, media cetak, online, majalah, buletin, berhak dikontrol. Jadi kalau ada wartawan atau memberi reaksi tidak mau dikritik oleh masyarakat, ya jangan jadi wartawan. Itu. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa wartawan yang profesional itu adalah salah satunya itu harus siap dikritik walaupun oleh pembacanya. Oleh pembacanya dan juga masyarakat. Masyarakat luas ya. Menurut Bapak Haji Lukman SHGMH sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jelebong, menurut Bapak bagaimana sih peran dari wartawan, jurnalis atau media ini terhadap sistem pengawas untuk Kementerian Agama Kabupaten Jelebong? Terima kasih. Sebelum dijelaskan beliau yang ahlinya, Iya. itu sebagian tugas beliau itu semua ada. Tapi paling tidak kita dari Kementerian Agama ini atas keberadaan pers, apalagi dunia ini kan terbuka berkaitan dengan media ini sangat berpenting keberadaan dari pers itu untuk menyampaikan informasi-informasi ataupun kegiatan-kegiatan kita dalam rangka untuk melayani masyarakat. Karena kita di Kementerian Agama jelas kan tugas dan fungsi hidup kita selama katakan 24 jam di Kementerian Agama ini melayani masyarakat. Betul. Komplit yang ada di Kementerian Agama ini. Katakanlah dari orang hidup sampai orang mati. Kan itu. Betul. Apalagi kegiatan-kegiatan besar kemasyarakatan seperti haji, iya kan? Kemudian hari-hari besar keagamaan. Jadi peran daripada pers untuk menyampaikan informasi
ke halayak masyarakat secara umum ini sangat penting bagi kita. Kalau menurut Bang Ayub sendiri, sebenarnya kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis yang baik? Kan kita ketahui sekarang ini banyak sekali jurnalis di kabupaten kita nih kan. Harusnya masyarakat harus tahu wartawan yang baik, yang memiliki kompetisi yang baik itu seperti apa sih? Kompetisinya sebenarnya tidak sulit dan tidak banyak. Hanya saja wartawan mau menerapkan atau tidak. Yang pertama, jadi wartawan itu boleh kita kata lebih jauh tuh, apa panggilan atau apa? Kalau kita merasa dipanggil oleh keadaan, itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau hanya sekedar untuk megang kartu bes, surat tugas, kartu organisasi, lalu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, inilah membuat saya sendiri sebagai senior sudah hampir tiap minggu mendengar lontaran dari masyarakat terhadap kinerja wartawan, kendati itu oknumnya. Tapi sebagai senior saya punya beban. Wajar mereka bertanya, wajar. Jadi kompetisi yang harus dipahami oleh jurnalis itu tidak banyak sebenarnya. Pertama, dia memang dipanggil oleh hati nurani untuk menjadi wartawan itu. Ada panggilan nurani. Kena panggilan nurani tentu harus dibarengi dengan sikap jujur. Bukan berarti saya ini jujur 100%, tidak. Saya juga tidak jujur. Nah, ya kan? Kami tidak menggunakan sesuatu yang di luar etikanya itu. Etika tidak boleh. Yang kedua, ilmu jurnalisnya itu harus dikuasai. Jangan dianggap sepele. Seperti sering kita baca, kalau kita tanya kepada rekan wartawan atau masyarakat, gampang itu. Berarti teori 5W1H. Apa yang terjadi, kapan terjadi, di mana terjadi. Itu harus dipastikan. Karena ketika itu dibaca, oh ini kegiatan akan menang. Di mana kegiatan? Di kantornya di Sukowati. Satu tempat jelas di Sukowati. Acara siapa? Kemenang. Inti acaranya apa? Ini, dan seterusnya. Jadi 5W1H ini kalau memang ini diterapkan, tidak akan terjadi hoax. Kenapa hoax terjadi? Selama ini banyak berita hoax diralat. Kadang menjadi kasus hukum. Persoalannya, wartawan ini, karena dia tidak panggilan hati nuraninya, sesuatu berita hanya dituangkan menurut seleranya. Kalau sudah menurut seleranya itu bahaya. Bahaya itu. Jadi orang mengatakan, oh ini misal ada kejadian di Kemenang. Itu gunanya apa yang terjadi, kapan terjadi, di mana terjadi, bagaimana terjadinya. Modus apa yang dilakukan oleh pelaku. Ya kalau dalam hukum disebutkan siapa berbuat apa, itu harus pasti. Itu maka manggil orang kalau di hukum itu salah nama maka batal. Iya, salah nama. Misalnya Usman, yang dipanggil bukan Usman, Usmadi. Jelas penasihat hukum tidak ada klien saya nama Usman, yang ada Usmadi misalnya. Nah, jadi pastikan apa yang terjadi itu betul-betul jelas, harus jelas apa yang terjadi, di mana terjadi, kapan terjadi, bagaimana terjadi, bila mana terjadi, bagaimana modus operandi terjadi peristiwa itu. Kalau itu diterapkan oleh seluruh wartawan, tidak akan terjadi hoax. Nah, ditambah dengan dasar tadi, dia ada rasa panggilan hati nuraninya. Dia tidak berani menggunakannya untuk kejahatan. Tapi kalau dijadikan, misalnya sebuah berita itu dibicarakan dari sumber yang berbeda,
berdasarkan kepentingan. Ya, kepentingan A itu lain bunyinya. Kepentingan B lain lagi keterangannya. Maka wartawan harus melakukan cek and recheck. Dicek betul berita itu. Kendati ada pihak yang menjelaskan, apalagi kasus-kasus yang korupsi, Pak. Kasus melawan hukum. Si A bilang begini, si B bilang, ini kita cross check. Keterangan si A, keterangan si B. Berarti dua belah pihak. Nah, kali itu kita cek, tidak akan terjadi kebohongan. Mana kejadian kebohongan? Yang ini berbohong, kita lihat peristiwa terjadi di TKP, tempat kejadian perkara. Ternyata beda. Ternyata orang dua-dua ini punya kepentingan. Nah, sudah timbul masalah baru. Ada kasus di dalam kasus. Seharusnya tidak ada kasusnya satu tadi, kok jadi dua. Lah ada pihak yang berkepentingan. Nah, wartawan harus menghindari itu. Pihak kepentingannya tetap kita terima keterangannya, ya baik dia sebagai saksi atau sebagai apa. Cuma kita cek, benar nggak? Nah, itu satu. Yang kedua, dalam penulisan jangan ada kepentingan. Jangan ada preseta. Iya. Nah, dalam menulis ya, apa yang kita dapat dari lapangan tadi, baik itu keterangan langsung dari seseorang, maupun itu dari surat-surat tertulis, maupun dari keterangan para saksi yang melihat peristiwa. Berarti disebut saksi peristiwa. Nah, ini kita cek, oh ternyata yang benar, ya kita tulis. Wah, itu merupakan jawaban yang luar biasa dari sosok jurnalis yang senior ini ya. Kalau menurut Bapak Lukman sendiri, bagaimana peran dari media atau jurnalis dalam menerpa berita-berita hoax untuk Kementerian Agama? Oke, yang jelas hari ini kita ngobrol ringan Iya. dengan senior di wartawan ya. Mungkin dari apa yang kita dengar ini ilmu buat kita. Betul. Terutama kawan-kawan tim media humas lah di Kementerian Agama. Ya. Bagaimana cara menulis yang bagus, ya kan? Dari tulisan yang kita buat itu, harapan kita apa yang kita sampaikan itu sampai di tengah-tengah masyarakat. Apa yang kita berbuat di kementerian ini sampai di masyarakat. Betul. Dan itu membuahkan efek positif ya terhadap masyarakat. Karena mengapa nanti mungkin ada penjelasan berkaitan dengan apa ladang apa yang seorang wartawan itu harus lakukan. Kan itu kan ada hal-hal yang memang perlu disampaikan oleh orang wartawan itu kan ada. Nah itu perlu nanti kita gali. Dan dari itu nanti juga kita keluarga besar media Rejang Lebong dapat ngambil pelajaran. Betul. Betapa pentingnya kita menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Sehingga apa yang kita sampaikan itu diterima oleh masyarakat dan positif untuk lembaga Kementerian Agama tentunya. Jadi tulisan atau berita yang diterbitkan oleh jurnalis atau wartawan itu adalah berita-berita yang real bahwa peristiwa itu benar-benar ada. Jelas. Ya. Jadi sehingga bisa apa yang diterima oleh masyarakat atau dibaca masyarakat itu adalah berita-berita yang real apa adanya. Menurut Bang Ayub sendiri, apakah di dunia jurnalistik atau wartawan ini adakah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang jurnalis dalam penerbitan berita, pencarian berita, dan yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang ada untuk dijadikan berita sendiri? Kalau menyangkut apa yang tidak boleh dilakukan, sangat banyak. Ya. Maka dalam Undang-Undang 49 tentang pers itu, hakikinya wartawan setiap menulis untuk benar. Setiap menulis itu tujuannya untuk kebenaran. Berarti kalau untuk kebenaran, mulai dari proses
seperti cek, wawancara, tidak melakukan pelesetan dalam penulisan, ya kan? Nah, itu harus dipatuhi. Ada 11 poin kode etik wartawan Indonesia. Ya. Saya sebutkan salah satunya. Tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai wartawan, baik langsung atau tidak langsung. Nah, tidak langsung contoh, misal kan, saya ini sering kemalu, nah ini kan, ada kasus, saya wawancara, sudah wawancara oleh yang pihak saya wawancara, mungkin dia merasa dia ada di dalam peristiwa itu, ya mungkin dia bakal tersangkut. Saya terus terang, saya pernah ditawar untuk hal-hal yang luar biasa. Ya, jelas saya melanggar kode etik yang saya lakukan. Walaupun saya mau ngomong lah, saya dalam keadaan tiada pun apa-apa gitu. Saya harus tahan puasa, karena saya wawancara. Wawancara minta keterangan, ya minta keterangan. Kalau ada klarifikasi dari pihak lain, itu pihak terkait silakan. Ya, kita akan menambah. Ya, jadi di dunia wartawan ini, kalau tidak kuat, peluang melakukan kejahatan soal banyak. Besar dia punya peluang. Besar. Tergantung wartawannya. Jadi saya lihat di Undang-Undang 40 itu, wartawan apa yang tulis untuk kebenaran, berarti landasannya kejujuran. Ya, betul. Kena ada panggilan nurani. Selesai, clear. Kalau tidak, tetap ada masalah. Ya, jawaban yang luar biasa dari Bang Ayub buat kita yang ada di sini maupun sahabat religi yang ada di rumah. Untuk Pak Haji Lukman sendiri, harapannya ke depan untuk teman-teman jurnalis atau media massa apa sih? Sebelum itu saya jawab, perlu kami sampaikan bahwa Bang Ayub ini, beliau ini berkenal baik dengan mantan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu periode berapa tuh Ayub? Pak Baharudin Jiji. Luar biasa. Itu tahun berapa ya? Mungkin adik-adik kan belum lahir. Belum lahir kan itu. Jadi beliau dengan Kementerian Agama ini udah lama berkenalan. Dan termasuk senior-senior di Kementerian Agama, Pak Tobari Muad. Beliau dikenal. Ini. Jadi bagi kita, beliau ini tidak asing lagi kan. Betul. Ketika saya sini beliau hadir kenalan pertama saya orang kita ini kan dari agama. Makanya hari ini kita ajak ngobrol santai berkaitan dalam rangka pembelajaran buat kita kan, buat kita terutama di media Kementerian Agama ini, bagaimana cara menulis yang bagus, yang benar sehingga tulisan kita itu ada manfaatnya. Bang Ayub, kami ini kan punya target nih. Kami punya cita-cita tahun 2024 ini 1000 berita. Ya, ditulis kawan-kawan ini. Ini target kami 1000 berita untuk di jalan kementerian kan itu. Oleh karena ini target kita ini mudah-mudahan apa yang sampai bukan sekedar banyaknya tapi kualitas dari berita kita itu. Ini Pak Ayub tugas. Oleh karena itu peran daripada media khususnya di Kementerian Agama ini sama halnya dengan profesi wartawan, ya kan? Karena jurnalistik berkaitan dengan tulis menulis. Betul. Nah, ini dari apa yang beliau sampaikan karena beliau sosok jurnalis, wartawan yang bekerja di lapangan, tentunya beda dengan kita yang tugas kita di kementerian. Kan gitu. Jadi walaupun demikian, apa yang beliau sampaikan itu untuk pelajaran buat kita, intern kita. Yang baik, kita angkat, kita ambil pelajaran. Yang kurang pas, ya jangan ikuti, kan itu kan. Karena kami yakin tugas orang wartawan itu berat, kan berat yang disampaikan itu. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih berkaitan apa yang disampaikan ini hanya segelintir aja nih, kan? Karena dadakan juga ini kan, dadakan. Nanti paling tidak nanti ke depan ya kita lanjutkan dengan bicara yang secara spesifik berkaitan dunia jurnalis ini. Saya kira itu. Jadi harapannya untuk media atau jurnalis baik itu dari tim humas sendiri, baik itu teman-teman dari jurnalis Kabupaten Rejang Lebong, apa Pak? Harapannya itu tadi apa yang beliau sampaikan, ya kita laksanakan kode etik dalam hal penulisan,
Kemudian dalam apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, kebenaran dan tidak menyampaikan yang hoax. Itu aja. Baik, ya. Nah, Bang Ayub, terakhir, apa pesan buat teman-teman jurnalis atau humas di Kementerian Agama? Kalau kita Kementerian Agama ini ada tim humas yang menerbitkan berita-berita seputaran yang berkaitan yang ada di Kementerian Agama, baik itu madrasah, pesantren, dan Kementerian Agama sendiri. Apa nih pesannya buat teman-teman humas Kemenak Rejang Lebong? Jadi begini, saya mengikuti beritanya, walaupun saya tidak di sini ya, saya mengikuti beritanya di kemenakrejalebong.com ya. Ya. Nah, saya buka, itu dari rumahnya penulisan sudah cukup baik, cukup bagus, tempatnya jelas, siapa yang bicara jelas, apa yang bicarakan jelas, ya kan? Cuman hanya saja di situ barangkali ya kan, misalnya dalam satu naskah itu tentu ada yang menonjol ya. Ya, seperti ada naskah di sini, tidak salah saya itu Kementerian Agama RI memesankan agar belajar merdeka, merdeka belajar. Ya, mereka belajar kurikulum, ya, kurikulum merdeka belajar. Jadi tidak ada salahnya hal yang sangat penting itu kita angkat di atas. Ya. Nah, bukan karena beliau itu menteri, bukan. Pesannya itu. Nah, jadi bisa ada juga misal keterangan dari Kakak Menak misal di bawah sekali. Nah terakhir. Tapi karena ini pesan ini penting untuk disampaikan kepada publik, ya naiklah ke atas. Jadi linia ketiga, kedua, ya, keempat gitu. Jadi pembacanya lebih cepat gitu. Dibaca sudah sampai gitu. Dia ada terakhir juga dibaca. Lama waktunya lagi. Jadi karena ini penting dan utama, tidak ada salah kita angkat di atas. Itu. Jadi mengutamakan hal yang lebih penting. Ya. Bukan berarti mengabaikan yang lain tidak. Nah, itu. Nah, itu. Ya. Terima kasih Bang Ayub, Bapak Haji Lukman. Sebenarnya yang akan kita bahas ini banyak. Karena keterbatasan waktu juala yang memisahkan kita di siang hari ini. Semoga yang disampaikan, masukan dari Bang Ayub, dan juga yang disampaikan oleh Bapak Haji Lukman bermanfaat bagi kami yang ada di sini maupun sahabat religi yang ada di rumah ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Bang Ayub. Sehat selalu Bapak Haji Lukman. Terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.